Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kabar gembira informasi BKN perihal peluang lulus P1 ya. Ini P1 yang sudah lulus PG tanpa tes dan bagaimana nasib P2, P3, P4 kode P di P3K 2024 yang terdata di pendataan non ASN. Jadi bagi teman-teman guru honorer apalagi yang sudah berstatus P1, insya Allah nantinya di tahun 2024 ini insya Allah nantinya untuk P1 ini dituntaskan ya teman-teman ya menjadi ASN P3K. Sedangkan bagi guru honorer P2, P3, P4 mudah-mudahan teman-teman yang sudah terdata di pendataan non ASN ini bisa lulus verifikasi dan validasi oleh BKN dan BPKP karena ini sesuai dengan amanat Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 bahwasanya penataan tenaga non ASN itu minimal sampai Desember 2024. Dan Menpan RB juga sudah mengatakan bahwa tes P3K itu hanya sebuah formalitas, semua akan diangkat menjadi ASN P3K terutama bagi yang sudah masuk di pendataan non ASN dan dinyatakan lulus verifikasi oleh BPKP dan BKN dan instansinya mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus teman-teman pahami. Nah, di sini salah satu informasi dari BKN itu membahas terkait dengan peluang lulus P1, terutama P1 Bapak Ibu ya. Dan tentunya juga mengikut urutannya P1, P2, P3, P4. Dan informasi ini disampaikan langsung oleh BKN langsung kepada Komisi 2 DPR RI di rapat dengar pendapat teman-teman ya. Yang mana kalau kita lihat dari beberapa kesimpulan rapat kerja dengar pendapat antara Komisi 2 DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan ASN dan BKN. Di sini kalau kita perhatikan teman-teman ya, yang paling penting di sini ini ya di poin keberapa itu ya, di poin keenam teman-teman ya. Ini yang sangat menentukan nasib honorer ya dan juga guru honorer termasuk P1, P2, P3 dan pelamar umum teman-teman. Yang mana di sini di poin ke-6 ini yang kita pegang dan kita kawal teman-teman ya. Terhadap temuan hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh BKN dan BPKP yang berpotensi kehilangan sekitar 20% dari 1,7 juta formasi yang diangkat menjadi P3K, Komisi 2 DPR RI, Menpan RB dan BKN akan membahas lebih lanjut pada raker berikutnya. Artinya apa? Ada sekitar 1,7 juta formasi yang insya Allah akan diangkat menjadi P3K. Yang mana kalau kita perhatikan di sini dilanjutkan di poin ketiga, Komisi 2 DPR RI mendukung Kementerian Pan RB untuk menyediakan alokasi formasi P3K yang disesuaikan Bapak Ibu ya, disesuaikan dengan jumlah tenaga non ASN yang terdata dalam database BKN sehingga penataan tenaga non ASN dapat diselesaikan pada tahun 2024. Kalau dikatakan penataan tenaga non ASN berarti itu adalah penuntasan tenaga non ASN menjadi P3K. Jadi di sini DPR mendesak agar Kemenpan RB mendesak pemerintah daerah agar mengajukan formasi sesuai dengan jumlah tenaga non ASN terdata di database. Kalau misalkan Pemdanya ini mengajukan formasi sesuai dengan jumlah tenaga honorer yang ada di pendataan non ASN, saya sangat yakin ya honorer betul-betul bisa dituntaskan di tahun ini. Oke teman-teman ya, simak penjelasan BKN berikut ini. Nah, sehingga kalau misalnya tadi ada kembar dua itu by system sebetulnya bisa kita tangkap karena kembar pun mesti ada bedanya ya, ada bedanya. Jadi ini kita mengandalkan sistem yang sudah kita bangun selama ini dan alhamdulillahnya memang bisa secara objektif. Nah, kaitannya dengan verifikasi validasi kami laporkan Bapak Pimpinan, sebetulnya kita sudah melakukan verval berdasarkan dari surat edaran Menteri Pan RB tahun 2022 bersama-sama dengan BPKP. Ada pembagian tugas kalau BPKP itu berkaitan dengan kriteria berupa bukti pembayaran nominal gaji yang benar dan sah yang bersumber dari APBN atau APBD, termasuk yang dibayar dari dana BOS dan dana yang bersumber dari pengelolaan Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Daerah. Ini yang menjadi fokus dari BPKP. Sementara untuk BKN, verval yang dilakukan itu ada 6 poin. Yang pertama SPTJM, kemudian yang kedua
SK pengangkatannya sebagai tenaga kontrak atau non ASN. Kemudian kita lihat masa kerjanya, apakah sudah bekerja paling singkat 1 tahun pada 31 Desember 2021, kemudian usianya paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021. Kemudian kita lihat juga pendidikannya yang dibuktikan dengan ijazah, dan yang terakhir adalah jabatan-jabatan yang sesuai dengan SE Menpan. Jadi ini kita lakukan, Bapak Pimpinan, dan kita selalu berkoordinasi dengan teman-teman di BPKP. Sehingga verbal ini harapannya nanti untuk memastikan bahwa yang bersangkutan itu betul-betul memenuhi syarat untuk diangkat menjadi P3K. Kemudian tadi kalau misalnya ada rumor yang mengatakan BKN meminta kuota, insya Allah sampai saat ini nggak ada, Bapak Pimpinan. Jadi mohon maaf, kami sering mencontohkan pimpinan BKN pun anaknya juga tidak lulus. Sehingga ini bisa terbukti bahwa tidak ada jatah dari BKN untuk memperoleh kuota pengangkatan sebagai calon aparatur sipil negara. Jadi ini tambahan kami. Mungkin izinkan Bapak Pimpinan untuk kaitannya dengan mereka yang sudah lulus passing grade tetapi belum dapat diangkat menjadi PNS. Pertanyaan dengan Pak Agus itu mohon Pak Deputi Sinka atau Pak Deputi Notasi, kami persilakan. Terima kasih Pak Kepala. Mohon izin Pak Menteri, Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kami laporkan terkait dengan kasus yang tadi disampaikan oleh Pak Gus Pardikaus bahwa ini adalah pengangkatan P3K guru pada tahun 2021, Pak. Jadi pengangkatan guru P3K guru tahun 2021 itu menggunakan sistem UNBK, sistemnya Kementerian Dikbud. Nah, pada saat itu memang formasi untuk gurunya belum ditetapkan pada saat seleksi dilakukan. Sehingga mereka kemudian mengikuti seleksi dan lulus passing grade yang sudah ditetapkan. Nah, jumlah yang sudah lulus passing grade tadi karena formasi ditetapkan belakangan, maka kemudian mereka tidak semua yang lulus passing grade tadi bisa diangkat. Nah, yang formasinya memang tersedia dan gurunya ada yang juga lulus, maka mereka kemudian diangkat. Jadi pengangkatannya pada saat itu adalah berdasarkan guru yang lulus passing grade dan dia mengajar di sekolah itu, maka mereka diangkat. Guru yang kemudian datang dari sekolah lain, tapi dia mengambil formasi di sekolah itu, maka dia masuk dalam kategori P1. Nah, berapa jumlah P1? P1 itu artinya mereka sudah lulus passing grade, tetapi belum bisa diangkat pada saat itu, di tahun 2021. Jumlahnya pada saat itu adalah 193.954 orang, seluruh Indonesia. Jadi, nah, tetapi kemudian ada kebijakan pada saat di tahun 2022, kebijakan Pak Menteri, maka mereka-mereka yang sudah lulus P1 tadi itu diprioritaskan untuk diangkat di formasi 2022. Tidak perlu tes lagi. Dan mereka yang kemudian sudah lulus itu, formasinya yang sudah diajukan oleh instansi pada tahun 2022 tersebut, itu sebanyak 130.432 orang. Itu sudah diangkat, yang dia tidak perlu lagi mengikuti tes di tahun 2022 karena formasinya sudah diusulkan oleh instansi. Artinya masih ada tersisa karena yang jumlah seluruhnya 193 dan yang diangkat di tahun 2022 130.000. Nah, di tahun 2023 kemarin kebijakan yang sama juga diperlakukan. Jadi mereka yang sisa dari P1 tadi itu kemudian diusulkan formasinya oleh instansi kembali di tahun 2023 tanpa tes lagi karena mereka sudah lulus P1. Maka jumlah yang diangkat di tahun 2023 sebanyak 47.975 orang. Nah, yang tentu masih ada sisa, Pak. Jadi sisanya sekarang itu adalah 15.547. Ini yang kita berharap di 2024 ini formasinya kemudian dituntaskan oleh teman-teman di instansi. Sehingga seluruh yang P1 sejumlah 193.000 tadi itu bisa diangkat keseluruhannya. Itu tambahannya Pak Gus Padi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Izin Pak Ketua, sebelum saya lanjutkan Pak Abah, saya minta silakan.
Baik, terima kasih. Izin Pak Pimpinan dan Bapak Ibu sekalian, Pak Menteri. Jadi yang pertama mungkin yang Bu Rosi tadi, bahwa seluruh warga negara kan memang memiliki hak untuk bisa melamar jadi ASN. Jadi kalau kita melarang malah kita melanggar undang-undang. Namun kami ada Permen 462 Bu 2020 yang memungkinkan tadi penugasan dosen PNS ke swasta. Jadi ada penugasan di luar instansi pemerintah